it's me. Bertemu lagi dengan saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Sekarang kita akan membahas lagi seri manajemen keuangan retail simple dan sederhana. Kita akan membahas tentang bagaimana Anda pelaku usaha warung sembako, bagaimana cara mengelola keuangan. Kemarin kita sudah membahas tentang istilah omset, HPP, laba bruto, dan laba bersih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengetahui laba kita. Kemarin kita membahas tentang lem mineral ya, kalau nggak salah ya. Kita sudah tahu HPP-nya, harga belinya 2.000, kemudian dijual 3.000. Oh, itu gampang sih ngitungnya Mas Adri, karena cuma satu. Bagaimana kalau toko Anda banyak? Nah, bagaimana cara mengetahui laba bruto Anda? Nah, banyak orang juga salah dalam memahami konteks laba bruto, persentasenya ya. Nah, banyak saya ajukan pertanyaan kepada para UMKM. Jika Anda membeli produk, sekarang saya pegang Aqua ya. Aqua sama nih, Anda beli 2.000, kemudian Anda jual 3.000. Berapakah untungnya? Berapakah labanya? Oh, gampang. Mas Adi sudah bilang kemarin, Bang Adi sudah bilang kemarin, 3.000 dikurangi 2.000, 1.000 rupiah. Berapa persenkah itu? Nah, ini orang yang banyak terjebak. Banyak rata-rata orang yang saya training UMKM, mungkin sudah puluhan ribu yang saya training sejak tahun 2004 sampai 2023 hari ini, 19 tahun saya memberikan training terhadap UMKM. Rata-rata menjawab keuntungannya adalah 50%. Nah, ketika saya tanya, kenapa keuntungannya 50%? Jawabannya adalah itu setengah dari modal, atau 1.000 dibagi 2.000 sama dengan 50%. Nah, ini konsep yang salah. Itu bukan laba bruto, bukan persentase margin. Mengetahui konsep laba bruto margin adalah harga jual dikurangin HPP modal dibagi harga jual. Berarti konsepnya adalah 3.000 dikurangin 2.000 sama dengan 1.000 dibagi 3.000. Berarti bukan 50%, tapi adalah 33,3%. Nah, Anda sudah sangat gampang untuk mencari labanya. Jika semua settingan harga lem mineral atau semua minuman kemasan Anda setting laba brutonya sama, bisanya 2.000, tidak hanya Aqua, bisanya lem mineral, semuanya Anda nggak perlu catat. Tapi Anda sudah tahu settingannya adalah 2.000 dinaikin 1.000, berarti 33%. Nah, jika di hari itu penjualan air minum kemasan Anda ada 1 juta, berarti keuntungan Anda sudah sangat gampang, bukan? Untuk mengetahuinya adalah 33,3%. Berarti 1 juta dikali 33,3%, berarti 330.000 rupiah. Itulah keuntungan Anda. Bukan 50%, bukan 50% dikali 1.500.000, itu modal Anda, ya kan? Nah, jadi 1 juta dikali 50% sama dengan 500.000, padahal keuntungan Anda hanya 33%. Banyak orang yang terjebak dalam konteks ini. Bahkan bagi para pelaku retail modern pun saya menemukan, karena saya sudah berkecimpung dalam dunia retail dan software retail, rata-rata software itu settingannya adalah markup. Jadi biasanya harga beli 2.000 langsung persentase dimunculkan 25%, berarti anggap begini, 1.000 dimunculkan 50% keuntungan, berarti 1.500 penjualannya, itu dianggap margin 50%, padahal bukan, itu adalah markup. Padahal sebenarnya sejatinya marginnya adalah 1.000 di markup 50%, 1.500 rupiah keuntungannya dibagi 1.500, itu ketemunya juga sama 33,3%. Nah, jadi hati-hati di software itu markup bukan margin ya. Nah, jadi teman-teman, kan ini juga seri manajemen keuangan yang kedua ini kita bahas dulu tentang bagaimana mengetahui laba bruto. Nah, jadi pengalaman saya, teman-teman yang jualan sembako di pasar, kios, dimanapun berada, bahkan minimarket modern, saya sudah melakukan riset karena klien kami untuk yang menggunakan software kami lakukan analisa, rata-rata keuntungan itu 10% saja ya. Jarang sekali yang bisa sampai skema sampai 15%. Kalau waralaba nasional mereka sampai 20% bisa, karena
mereka bisa menekan harga distributor, kemudian harga mereka tinggi sehingga mereka bisa 20%. Tapi kalau rata-rata retail lokal yang tradisional maupun yang modern rata-rata 10%. Nah, jika Anda sekarang punya warung, toko, kios, Anda tinggal kemarin di seri manajemen pertama sudah saya bilang berapa omset Anda. Omset Anda atau penjualan Anda di hari itu berapa. Misalkan penjualan Anda 500.000, maka dikali 10%. Berarti hanya Rp50.000. Itulah keuntungan kotor Anda, laba bruto Anda. Jadi HPP Anda itu hanya 450.000. Jadi 500.000 dikali 10% Rp50.000. Berarti uang yang Anda bisa Anda pakai untuk keperluan keluarga hanya 50.000. Sehingga 450.000-nya Anda gunakan lagi untuk membeli barang. Artinya, jika hari ini Anda mendapatkan penjualan 500.000, Anda bisa boleh ngambil 50.000, 450.000-nya Anda belanjakan lagi di malam hari atau di pagi hari untuk menutupi stok yang hilang, menutupi stok yang habis, sehingga perputaran barang Anda bisa jalan kembali, ya kan? Tapi kalau Anda tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, stok Anda akan berkurang. Apalagi kalau warung Anda misalnya stok barangnya hanya 5 juta, 10 juta, kita harus rajin-rajin untuk membeli barang. Makanya kalau ada pembelian barang lewat grosiran yang terdekat, siang habis beli lagi, sore habis beli lagi, sampai capek bawahnya beli, sehingga omset Anda bisa bertahan di hari yang sama. Oke guys, itu seri manajemen keuangan retail yang kedua, part 2. Saya Adri Syahriza, CEO Retail Team Indonesia. Retail Team, silakan Anda bisa kontak konsultasi di sini. Silakan komen kemana yang Anda bingung dan pusing. Silakan. Kami ada di YouTube Retail Team Sejahtera Indonesia, ada di TikTok Retail Team Indonesia, ada di Facebook Retail Team Indonesia, ada di Instagram Retail Team Indonesia, atau Anda boleh konsultasi langsung sama saya Adri Syahriza 0811 265 2078. Salam sahabat retail.